Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk kali ini aku akan mengaplikasikan beberapa poin-poin ke dalam tabelku. Nah, dari 12 poin ini, pertama aku mau mulai mengaplikasikan untuk between ke dalam tabel. Nah, jadi between ini sendiri adalah, dia kan artinya sendiri adalah diantara kan. Jadi kita ini jadi between ini adalah sebuah kondisi di mana kita itu nanti mau mengatur data yang muncul itu diantara data satu dan data yang lain. Nah, sekarang coba kita langsung masuk aja ke contoh. Misalnya di sini aku mau bikin between, aku mau ngeluarin data dari tabel tiket, terutama di field jumlah pengunjung, di mana nanti aku mau bikin kayak range di antara 2 sampai 4 pengunjung. Jadi yang akan keluar nanti adalah data yang pengunjungnya itu hanya ada di antara 2 dan sampai 4. Nah, untuk kodenya formatnya select bintang from, nama tabelnya tadi adalah tiket. Terus from tiket di mana si jumlahnya. Oke, sebelumnya kita lihat dulu ya select from tiket dulu. Nah, di select from tiket ini dikasih tahu jumlah itu ada yang dari range 2 sampai 5. Dan di sini aku mau ngeluarin data yang jumlah pengunjungnya hanya ada di antara 2 sampai 4 aja. Jadi yang lebih dari 4 nggak bakal keluar datanya. Oke, langsung aja select bintang from, nama tabelnya itu tiket, dengan kondisi where jumlah between 2 and 4. Oke. Di sini select, kita itu mau ngeluarin data dari keseluruhan data ini from tiket, dari tabel tiket, dengan kondisi tertentu di mana field jumlah kita itu di mana sekarang kita barometernya itu jumlah ya. Jadi kita mau ngeluarin data terutama dari yang bisa dilihat dari jumlah, di mana jumlah itu di antara 2 dan 4. Berarti jumlah pengunjung di antara 2 sampai 4. Nah, berarti kan yang keluar bakal 2, 3, 4, maksimal 4 kan? Nggak mungkin yang 5 itu keluar. Buktinya di sini jumlah pengunjung yang 5 lebih dari 4 tidak dikeluarkan. Oke, itu untuk between. Nah, kita lanjut ke poin selanjutnya, yaitu operator like. Oh, ini betweennya tadi kehapus ya. Nah, selanjutnya adalah operator like. Dan di sini aku coba kita lihat dulu ya semua datanya. Select from, kita tuh ada pengunjung, terus juga ada wisata, ada tiket, dan ada detail tiket. Nah, oke, sekarang kita mau untuk pengaplikasian operator like. Mungkin di sini aku mau ngambil dari kategori aja di bagian wisata ini. Nah, jadi operator like ini, si like ini tuh bakalan mencari dan mengeluarkan data berdasarkan pola tertentu yang kita tentukan saat menulis formatnya. Oke, coba kita langsung aja masuk ya. Di sini kita mau mengaplikasikan operator like untuk mengeluarkan kategori di dalam tabel wisata yang belakangnya berhuruf G. Oke, di sini langsung
select bintang from wisata where kategori like Oke. Nah, sekarang aku mau jelasin dulu ini dari kode ini. Select, jadi kita mengambil semua data dari, karena kita mau menggunakan tabel wisata. Jadi kita tulis from tabel wisata, di mana, nah baru sekarang kita masuk nih di kondisi like-nya. Jadi di sini itu, di sini aku mau keluarin dong dari tabel wisata, di mana yang kolomnya kategori, yang nama kolomnya kategori itu, yang dikeluarkan itu hanya yang belakangnya G. Oke, jadi ini si wildcard ini dia itu kayak seolah-olah bebas huruf apa sebelum dari huruf terakhir yang ditentukan ini. Nah, di sini kan aku udah wildcard sama terakhir G. Jadi otomatis di sini kalau dibaca adalah huruf bebas di depan sebelum G dan diakhiri dengan huruf G ini. Dan dia ini di sini like. Jadi kalau like itu pasti dia akan munculin data ini yang tertentu ini. Makanya di sini dia itu kategorinya keluar, data-datanya keluar berdasarkan kategori yang sesuai kondisi, di mana kondisinya itu berarti belakang-belakangnya G semuanya. Oke, coba kita case satu lagi, select from wisata where kategori, tapi di sini mungkin coba kita ganti. Jadi yang depannya P ya misalnya. Yang depannya P berarti di sini kita harus tulis P terus sama wildcard ini. Yang dibaca dia bebas huruf apa aja setelah huruf P itu udah dikeluarin. Oke, coba kita enter. Nah, jadi dia itu akan mengeluarkan data di mana yang kategorinya itu diawali dengan P. Jadi ini P ini huruf, ini itu wildcard. Jadi kalau misalnya tadi sebelumnya wildcard itu berarti dia itu bebas mau huruf apa aja, yang penting belakang dan huruf terakhirnya adalah G. Nah, kalau ini kebalikannya. Si wildcard ini bebas memilih huruf apa aja kalau sudah P-nya itu ketemu. Itu. Jadi di sini kan P-nya udah di depan, terus ininya setelah P. Itu untuk like. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu operator not like. Nah, ini sebenarnya gampang banget karena tinggal kebalikannya. Kalau tadi operator like itu dia memunculkan data tertentu yang kita mau. Nah, kalau operator not like ini data yang kita nggak mau itu bakalan keluar. Jadi data yang kita tentukan itu nggak akan keluar. Gitu. Oke, kita kasih lagi contoh di sini. Misalnya kita mau pakai yang nama aja, berarti ada di bagian pengunjung. Berarti select bintang from ini table pengunjung. Di mana
Nah, where namanya itu kalau misalnya not like, di sini itu aku ngasih perintah keluarkan data dari tabel pengunjung di mana data itu adalah yang aku tentuinnya itu yang depannya A tapi setelah A hurufnya bebas, dan itu aku pakai not like. Jadi dia nggak akan munculin data yang sesuai dengan kondisi yang kita mau ini. Nah, kondisi yang kita mau ini kan nama yang awalnya A, setelah huruf A itu bebas kan huruf apa aja. Tapi karena dia pakai not like, jadi kondisi yang udah kita tentuin itu malah nggak bakalan muncul, malah munculnya selain dari kondisi yang kita tentuin. Berarti dia itu bakalan munculin nama-nama yang depannya bukan A. Nah, itu untuk not like. Nah, yang selanjutnya itu adalah operator logika N. Nah, apa sih operator logika N itu? Jadi kalau operator logika N ini tuh dia tuh adalah logika di mana dia ini bentuknya kondisi, dan kondisi itu harus menyatakan bahwa kedua data itu benar, maka dia akan memunculkan hasil. Tapi kalau misalnya salah satu datanya itu salah, maka dia akan error. Maksudnya itu adalah dua data itu harus sama diambil dari satu data atau satu kolom, satu baris data. Oke, kita langsung contoh aja ya. Coba kita select dulu, select from pengunjung aja. Oke, coba kita tulis dulu ya untuk format dari si logika N ini. Select from pengunjung. Nah, oke, coba kalau kita lihat lagi dari penulisan format kodenya. Di sini itu kita N itu kan termasuk kondisi ya, jadi menggunakan where. Nah, maksud dari dua-duanya harus sama itu kayak gimana? Nah, kalau menurut aku itu jadi dua-duanya benar adalah kondisi yang ditaruh di logika N ini, dua-duanya itu harus untuk memunculkan satu baris data. Jadi contoh misal kita mau kondisi mengeluarkan nama Andi, itu untuk kondisi pertama, dan kondisi kedua itu kita harus menuliskannya kota underscore asal Ambon gitu. Oke, itu untuk operator logika N. Dan biasanya dia ada dua data ya. Nah, terus selanjutnya kita ini akan mengaplikasikan order by ASC dan DESC, atau descending dan ascending. Nah, di sini apa sih ASC dan DSC ini? Jadi ASC itu
yaitu kita akan menampilkan data dan akan diurutkan data itu saat udah tampil dari yang terkecil sampai terbesar itu ASC. Dan kalau DESC itu adalah data akan tampil tapi dengan kondisi terurut dari yang besar sampai ke yang kecil. Nah, makanya di sini aku mau pakai field harga aja yang ada di wisata deh. Udah lama nggak pakai wisata. Jadi kita di sini select dulu from wisata 20.000 sampai 50.000 range-nya. Oke, berarti kita langsung AS-nya dulu ya. Kita mengurutkan data dari yang terendah sampai yang tertinggi. Oke, pertama untuk formatnya select bintang from wisata. Nah, ini harus pakai namanya order by. Order by apanya yang mau diurutkan, yaitu harga tiket ASC. Oh, salah. ASC. Nah, kalau kita lihat di sini, outputnya adalah ASC itu kan mengurutkan dari yang terendah sampai yang tertinggi. Nah, makanya di sini untuk harga tiket, ketika tampil outputnya, dia ini udah langsung datanya itu terurut dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, sekarang tinggal kebalikannya yaitu DESC. Nah, coba kalau kita select from wisata order by harga tiket DESC. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini, DESC itu berarti dia itu akan menampilkan data yang terurut, tapi dari yang terbesar sampai yang terkecil. Oke, itu untuk order by ASC dan DESC. Nah, oke. Sekarang adalah limit. Nah, apa sih limit? Limit itu kan artinya batas. Jadi, ini tuh kayak sebuah aturan, kita itu mau ngeluarin berapa data doang. Kayak gitu. Cuma mau ngeluarin berapa data aja. Jadi kita yang ngebatasin ketika nanti si output itu tampil, ada berapa data yang keluar. Oke, misalkan di sini kita mau ambil dari pengunjung aja ya. Pengunjung itu kan ada 5. Coba kita batasin yang muncul itu 3 aja. Berarti select from pengunjung Oke. Sekarang kalau kita lihat hasilnya di sini ketika di enter, dia itu akan menampilkan hanya 3 data aja. Karena tadi kita memberikan aturan limit 3. Jadi limit itu adalah batasan. Nah, ada juga versi lain dari limit. Apa itu? Yaitu kayak gini. Nah, sekarang ada juga nih yang pakai offset. Apa sih maksudnya limit 2 offset 3? Jadi limit 2 offset 3 ini adalah keluarkanlah 2 data tapi lewatin dulu 3 baris awal. Itu buat yang namanya
versi yang ada offsetnya. Jadi dibatasin dulu nih, kita mau bikin kita maunya keluar 2 data aja, tapi offset 3. Tapi 2 data itu diambil setelah melewati dan melompati 3 baris pertama, kayak gitu. Jadi limit itu adalah batas ya. Nah, selanjutnya lagi dia adalah count. Nah, apa sih count itu? Jadi count itu adalah bisa digunakan untuk menghitung jumlah row atau menghitung jumlah baris dari query-nya. Oke. Kita di sini langsung masuk aja ke formatnya. Dan count itu versinya bisa 3 ya. Yang pertama hanya meminta untuk menghitung baris aja. Yang kedua menghitung baris sesuai kondisi yang kita tentukan. Dan yang ketiga mengelompokkan data. Oke, dari yang pertama dulu. Misalnya kita mau menghitung baris dari Oke, kita ambil dari harga tiket aja kali ya. Coba kita lihat dulu. Select from tiket. Nah, oke, kita dari wisata aja deh. Dan kita akan mengambil untuk harga underscore tiketnya. Oke, jadi kita masuk ke count. Ini untuk formatnya. Nah, oke, dari mulai yang pertama ini aku mau keluarkan data dengan menghitung semuanya. Jadi bintang ini maksudnya itu adalah semuanya, seluruh data yang ada di tabel tertentu. Dan kalau count itu pasti menggunakan pengaliasan atau pergantian nama sementara menjadi banyaknya dari tabel apa, kayak gitu. Jadi count ini dia itu fungsinya untuk menghitung berapa jumlah baris yang ada di dalam satu data tersebut, tapi secara keseluruhan. Karena count itu dia menggunakan bintang. Nah, oke, sekarang untuk versi kedua, yaitu select count harga tertentu from wisata where harga tiketnya Oke, di sini kalau kita lihat apa yang beda? Yang beda adalah untuk count yang sekarang kita bisa menambahkan kondisi tertentu yang kita mau.
Nah, oke, contoh nih, tadi kita di sini ini masih biasa ya, kayak biasa menampilkan count untuk kita menghitung seluruh data yang ada di tabel tertentu dan pengaliasannya sebagai apa, dari mana, dari tabel wisata. Nah, baru masuk ke kondisi yang lebih spesifik lagi. Dari tabel wisata itu apanya sih yang mau kita hitung barisnya, dan yang mau kita hitung barisnya itu adalah harga tiket yang 30.000. Jadi harga tiket yang 30.000 itu ada berapa baris sih, ada berapa banyak gitu. Nah, ternyata di sini terjawab ada 2. Oke, nah sekarang untuk yang versi yang ketiga, yaitu kalau buat kali ini agak beda untuk penulisannya. Jadi jadi di sini kita akan menggunakan count dengan group by atau mengelompokkan data kategori tertentu. Contoh di sini, aku itu pengen dari harga tiket ini, aku mau tolong hitungin berapa banyak data dari berapa banyak data dari harga 30.000 dan berapa banyak data dari harga 50.000. Aku mau kayak gitu. Jadi kita makin spesifik lagi untuk kategorinya. Oke, jadi di sini kita bisa select. Nah, selectnya dari apa? Dari harga tiket. Select harga tiket. Oke, sekarang kalau kita lihat di sini, tadi aku sempat salah ngejelasin ya. Jadi kategori yang akan muncul ketika group by itu adalah dia itu akan mengelompokkan per jenis datanya, per kategori datanya. Contoh, dia akan menghitung atau dia akan menghitung jumlah baris dari semua data. Tapi kan pasti setiap data itu ada kategori tersendiri kan. Makanya di sini kategori 20.000 ada berapa data, kategori 25.000 ada berapa data, dan semua kategori-kategori itu dia munculkan dan menghitung berapa banyak data dari setiap harga yang berbeda-beda ini. Itu. Nah, di sini jadi formatnya agak beda. Select karena kita maunya dari kita tertentu aja, maunya dari harga aja pengelompokannya, nggak dari semua data. Jadi kita tidak menggunakan langsung mencantumkan dari awal apa yang ingin ditampilkan, yaitu harga tiket, count as kategori tertentu, from wisata, dari tabel wisata, group by yang dikelompokkan dengan harga underscore tiket gitu. Jadi di sini outputnya adalah 20.000, jumlahnya ada 1.
25.000 ada 1, 35.000 ada 2, dan lain sebagainya. Nah, oke. Itu untuk count. Jadi count itu adalah menjumlahkan seluruh baris data dari setiap jadi dia itu menjumlahkan berapa banyak data atau baris data dari setiap table atau kategori tertentu gitu. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Berikutnya adalah inner join dua table. Karena kalau cek kita udah ya, cek itu kita udah pas saat kita membuat create table. Coba kita cek lagi ya di sini. Test table ticket. Test. Nah, kemarin tuh kita bikin saat create table, bisa lihat di video sebelumnya, kita itu bikin checking untuk jumlah. Jadi jumlahnya lebih dari 2 aja yang bisa masuk. Kalau dia kurang dari 2, dia bakalan error. Oke ya, kita sekarang lanjut ke inner join 2 table. Nah, untuk inner join 2 table ini, aku bakal nyambungin dan gabung pengunjung dan juga tiket. Karena di sini mereka ada for region key nih, ID underscore pengunjung di table tiket dan ID underscore pengunjung asli di table pengunjung. Jadi biar kelihatan namanya dan dia bersama tiketnya. Oke, langsung aja untuk formatnya select, kemudian kita panggil pertama untuk tiketnya dulu karena kita mau mengambil si ID tiket ini. Atau misalnya mau pengunjung juga bisa. Oke, kita pengunjung aja juga deh. Kita pengunjung dulu ya, pengunjung ID. Kita panggil si fieldnya. Kemudian kita panggil lagi nama tabelnya. Kita panggil fieldnya. Begitu terus. Nama table, fieldnya, nama table, fieldnya. Sekarang lanjut ke table kedua yang berkesinambungan yaitu tiket. Berarti kita panggil table tiket, kemudian kita panggil, karena tadi ID-nya udah ya, pakai yang pengunjung, jadi sekarang Oke, sebelum ini coba aku mau lihat dulu untuk pengunjung itu kayak gimana sih, ID-nya itu berurutan dari 1 atau dari 6. Oke, ternyata dari 1. Jadi kita bisa ya menggunakan ID pengunjung yang pertama. Oke, kita lanjutin yang tadi tiket. Nggak usah pakai ID-nya lagi, langsung aja ke tanggal beli. Kemudian tiket, jumlah berapa beli tiketnya, berapa penggunanya, kemudian tiket total harga. Kemudian from apa? Tabel pertama tadi pengunjung, kemudian digabungkan, kita inner joinkan dengan tabel kedua yaitu tiket. On. Nah, setelah on ini kita masukkan kolom yang berkesinambungan dari pengunjung dan juga dari tiket, yaitu adalah ID underscore pengunjung. Tapi di sini kita mulainya dulu dari pengunjung ya, karena tadi dari awal itu kita panggil
tabel pengunjung terlebih dahulu. Jadi kita sekarang juga panggil yang pengunjung dulu. Pengunjung ID underscore pengunjung sama dengan tiket ID underscore pengunjung. Sambil dicek pengunjung tiket. Sudah. Oke, ini di sini ada error. Unknown kolom pengunjung.id underscore pengunjung infield list. Apakah karena dia itu berkesinambungan ya, jadinya nggak bisa dipakai untuk penomoran. Nah, oke teman-teman, ternyata kesalahannya itu adalah pada tadi aku itu nulisnya init join. Nah, di sini ada typo, jadinya error. Jadi sekarang kita coba ulang lagi. Nah, jangan lupa ya ininya diganti jadi inner bukan init. Oke, sekarang inner join untuk dua tabel udah jadi dan mereka saling berkesinambungan. Kalau kita lihat di sini, nah kan ID pengunjungnya itu kenapa dia dari 6? Kayaknya karena ID pengunjung aku yang ditaruh di tiket itu dimulai dari 6. Jadi walaupun ID pengunjung aku, coba kita lihat ya. Kita lihat select from tiket. Nah, kan bener. ID pengunjungnya ada di tabel tiket itu aku mulai dari 6. Makanya di sini dia ikutan mulai dari 6. Dan ini jadi agak nggak rapi. Karena nggak dari 1. Walaupun ya memang mereka ini saling mencocokkan. Jadi jadi ID pengunjung 6 yang ada di tabel pengunjung dicocokkan dengan ID pengunjung 6 yang ada di tabel tiket, dimana ID pengunjung 6 yang ada di tabel tiket itu adalah tanggal belinya 12/12/2023 sama, dan ID pengunjung yang ada di pengunjung dia itu langsung ke Jasmine, nama Jasmine. Jadi mereka saling dicocokkan karena ada relasi ID pengunjung di tabel pengunjung dan juga di tabel tiket. Dan oke, mungkin sekarang aku bakalan ganti dulu, kita mulai aja dari tiket, dari ID tiket yang emang dia nggak ada relasinya dan dia mulai dari 1. Jadi biar lebih rapi ya. Oke, select tiket, kita panggil tiket. Kita sambil lihat deh. Tiket, kemudian ID tiket, tanggal beli tiket, jumlah tiket, total harga. Lanjut, pengunjung, nama pengunjung, email pengunjung, kota asal. From, pertama sekarang berarti tiket dulu. Inner join
pengunjung on tiket dulu, ID pengunjung, ID pengunjung. Nah, oke, sekarang kita lihat. Nah, baru sekarang dia jadi nomor 1. Oke. Nah, walaupun ID tiketnya nomor 1, tapi dia ini kan gak ada kesinambungan, gak ada relasi sama si pengunjung. Jadi makanya data pengunjung dan juga data di tiket ini mereka itu tetap saling berelasi. Ini ID pengunjung 6, ini dari ID pengunjung kecocokan 5, 4, 3, 2, 1. Walaupun di sini itu ID tiketnya mulai dari 1, tapi tanggal beli dan juga nama yang ada di tabel pengunjung dia dimulai dari 6, karena ID pengunjung itu dimulai dari 6, bukan dari 1 yang ada di tabel tiket. Oke, jadi untuk inner join itu dia itu menggabungkan dari 2 tabel dan mereka itu saling mencocokkan sesuai dengan ID, sesuai dengan data dari ID yang berelasi tersebut. Oke, itu untuk inner join 2 table. Oke, sekarang kita lanjut ke inner join yang 3 table. Nah, untuk inner join 3 table ini, di sini aku mau ngambil yang sama-sama saling berkesinambungan. Yaitu pengunjung, tiket, dan juga detail underscore tiket. Oke, kita mulai. Kalau untuk inner join 3, berarti dia itu kan menggabungkan 3 table. Dan berarti inner join-nya itu ada 2 kali penulisan. Oke, sekarang kita lihat langsung aja ya. Kita biasa mulai menggunakan tiket dulu karena dia mempunyai ID yang tidak berelasi. Jadi dia urutannya itu dari 1. Terus tiket, tanggal beli, dan tiket total harga aja langsung. Lanjut ke pengunjung. Pengunjung itu biasa nama sama email aja. Terus untuk detail tiket, di sini kita masukin aja ID wisata. Langsung from tiket dan inner join kepada pengunjung dulu. Berarti tiket ID yang berkesinambungan antara tiket dan juga pengunjung adalah tiket.id underscore pengunjung dan pengunjung.id underscore pengunjung. Inner join lagi untuk gabungin ke detail underscore tiket. Berarti di sini detail underscore tiket, di mana si detail underscore tiket ini dia punya relasi dengan tiket. Jadi kita masukin tiket dulu karena tadi tiket yang pertama ditulis tiket.id underscore tiket dan dia punya relasi dengan detail tiket. Itu ID underscore tiket. Oke, sekarang kalau kita lihat di sini dia itu sudah 3 tabel ya. Pertama, ini tuh tabel tiket. Nih, sampai total harga tabel tiket. Terus dari nama email tabel pengunjung dan ID wisata ini dari tabel detail harga.
Dan mereka ini saling berkesinambungan ya. Tanggal beli ini adalah ID pengguna ke-6, begitu pula dicocokkan dengan ID pengguna ke-6 dengan nama Jasmine. Itu. Oke, coba kalau kita lihat dulu select from wisata. Kita underscore tiket. Nah, sebenarnya kalau misalnya mau lebih enak lagi, sebenarnya kita bisa menggunakan inner join untuk 4 table. Karena di sini aku bikin data ID wisata itu agar dia itu bisa saling berelasi juga dengan wisata. Tapi nggak apa-apa. Aku berarti udah berhasil bikin 3 table ini bergabung menjadi satu. Oke, inner join 3 table udah selesai. Nah, sekarang kita bisa lanjut ke union join. Nah, union join ini tuh adalah, jadi union join ini dia itu bakal ngegabungin beberapa field dari table-table yang berbeda, tapi jumlahnya itu sesuai dengan jumlah field yang ditentukan. Dan outputnya itu dia tuh turun ke bawah, bukan ke samping. Gitu. Oke, kita coba ya. Kita mau union atau mungkin bisa kita selewengkan dengan onion, bawang, yang artinya berlapis. Jadi data ini akan berlapis-lapis, tapi berlapisnya itu ke bawah, gitu. Mungkin di sini aku mau ngelapisin pengunjung dan juga wisata aja. Oke, kita mulai untuk formatnya. Pertama, select, tampilkan data, yaitu pertama kita pengunjung dulu ya, baru yang kedua wisata. Dari pengunjung kita mau ID pengunjungnya ditampilkan, kemudian namanya ditampilkan. Udah, dua aja. From, nah ini itu berarti from table pengunjung. Terus union. Untuk yang kedua, tabel kedua kita mau nampilin ID wisata dan juga nama wisatanya. From wisata. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini sekarang, ini adalah hasilnya. Jadi dia itu hanya ada 2 kolom kayak gini. Dengan setiap kolom ini sebenarnya mencakup 2 table. Nah, kalau kita lihat di sini, tadi kan kita select ID pengunjung dan juga nama kan. Nah, benar tuh dia menampilkan ID pengunjung dari tabel pengunjung, yaitu 1-6, dan juga nama dari tabel pengunjung. Nih, Andi sampai Jasmine. Kemudian, kita unionkan dengan tampilan ID underscore wisata, ID wisata, dan juga nama wisatanya. Dan mereka ini tampil menghubungkan ID pengunjung dan juga nama. Gitu. Jadi ID berkumpul dan melanjutkan ke bawah dengan yang sama-sama ID, begitu pula yang nama wisata sama-sama turun ke bawah dengan yang sama-sama tentang nama gitu. Nah, aku mungkin mau jelasin sedikit, ini tuh harus hati-hati karena kalau misalnya di tabel pengunjung misalnya kita mau input 3 kolom, tapi di tabel yang wisata kita hanya input 2 kolom dan itu nanti nggak bakalan bakalan error karena
mereka itu harus sama untuk jumlah kolom yang ditampilkan, karena kan mereka nanti bakalan saling sambung menyambung gitu. Oke, mungkin itu untuk onion join, dan kita akan lanjut untuk yang terakhir, yaitu left join. Nah, oke, kita lanjut yang terakhir, yaitu left join. Nah, sebelumnya apa sih left join itu? Jadi, di left join ini kita bakal nyatuin data yang sama di sebelah kiri, dan data yang di sebelah kanan tuh nggak bakal dimunculin. Nah, jadi kita awalnya itu bakalan ngambil semua data dari tabel kiri dulu. Nah, tapi kalau misalnya ada pasangannya yang sama di tabel yang kanan, maka datanya bakal dikeluarin. Gitu. Nah, tabel yang ada di sebelah kiri itu original. Tapi tabel yang di sebelah kanan itu yang ada keterkaitan dengan tabel di sebelah kiri akan ikutan sama isi datanya dengan isi tabel di sebelah kiri yang berkaitan tersebut. Nah, tapi kalau ada data yang nggak sama, nggak bakalan dikeluarin. Oke, mungkin itu bakal pusing kalau nggak ada outputnya, jadi kita langsung aja. Di sini kan harus memasukkan 2 tabel, jadi aku mau masukin tabel tiket sama pengunjung aja. Oke, select from ya, pengunjung, left join, tiket. Nah, ini tetap kita membutuhkan sesuatu yang punya relasi. Makanya tadi pengunjung, karena dia punya relasi sama tiket, maka aku pilih dia. On pengunjung ID underscore pengunjung dan tiket ID underscore pengunjung. Wah, kenapa nih? Kita kayaknya kurang bintang di sini. Salah. Typo. Pengunjung harusnya. Oke, kalau kita coba ya, kita perhatiin di sini. Nah, ini adalah hasilnya left join. Pertama tadi itu kita sebut pengunjung dulu. Yang kedua yaitu adalah tiket. Kita bisa lihat nih dari ID pengunjungnya. ID pengunjung di sebelah kiri, dia itu sama dengan ID pengunjung yang ada di sebelah kanan. Jadi urutannya itu sama gitu. Jadi mereka itu yang di sebelah kanan itu bakalan ngikut sama yang di sebelah kiri gitu. Nah, kalau misalnya ya kita lihat lagi dari, coba kita select dulu untuk select tiket. Nah, kalau kalian lihat di select tiket ini di table tiket, di sini aku itu mulai ID pengunjungnya itu aku mulai dari 6, bukan dari 1, dari 6. Nah, tapi kalau ID tiketnya aku mulai dari 1. Oke, perhatikan baik-baik di sini. ID pengunjung aku mulai dari 6 dan ID tiket aku mulai dari 1. Dan ID pengunjung yang ada di tabel pengunjung itu aku mulai dari 1.
Oke, kita lihat ya di sini. Select pengunjung. Nah, kalau kalian lihat di sini, ID pengunjung aku di tabel aslinya, di tabel pengunjung itu dimulai dari 1. Oke, kita balik lagi ke tabel left join. Kan semuanya itu berpusat pada sebelah kiri. Ibaratnya sebelah kiri itu panutan karena dia left join. Beda hal nanti kalau sebelah kanan right join, berarti si panutannya ini di sebelah kanan. Tapi karena sekarang left join jadi panutan di sebelah kiri. Nah, kalau kita lihat di sini ID pengunjungnya itu original, sama kayak yang di table. Dari mulai 1 sampai 6. 1 sampai 6 sama. Dan kalau kita geser, kita lihat di bagian tiket di sini, kan bisa lihat ID tiketnya ini kok tahu-tahu dari 6, bukan dari 1. Padahal original tabelnya di dalam tabel itu dia mulai dari 1. Nah, malah kebalikan dengan ID pengunjung. ID pengunjung di sini dimulai dari 1. Padahal original tabelnya di ID pengunjung yang ada di tabel tiket itu dimulai dari 6. Nah, ingat, karena ID pengunjung itu, dia itu kan berrelasi dengan ID pengunjung yang ada di tabel pengunjung kan. Makanya dia ikutan deh tuh sama panutannya di sebelah kiri. Dan alhasil, ID tiketnya bakalan berkorban buat nuker posisi dia. Gitu. Oke, mungkin sekian dari aku untuk singkat tentang left join. Dan ya, ini adalah tabel yang udah kita buat kemarin. Dan aku sudah menyelesaikan setiap perintah-perintah ini di terminal ini. Oke, cukup sekian dari aku dan semoga bermanfaat. Terima kasih.